salah satu karakteristik dari sistem terdistribusi ya. Oke, nah untuk materi hari ini ada macam-macam. Ada DBMS ya atau Database Management System dan ATM Network ya. Oke, untuk yang karakteristik ini apa? Karakteristik sistem terdistribusi ini yang pertama ada namanya karakteristik sistem terpusat ya, di mana ini satu komponen dengan bagian non otonom. Nah, komponen tersebut dibagikan oleh pengguna sepanjang waktu ya. Untuk perangkat lunaknya ini berjalan satu proses ya, dan titik kendali ini adalah tunggal dan adanya titik kegagalan. Karena apa? Ini karena karakteristiknya sistem tersebut terpusat, jadi centralized ya. Nah, sedangkan yang karakteristik kedua ini ada namanya sistem terdistribusi. Dia terdiri dari beberapa komponen otonom ya. Nah, komponen tersebut ini tidak dibagikan oleh semua pengguna ya. Nah, sumber daya ini mungkin tidak dapat diakses ya karena dia terdistribusi. Jadi ada masing-masing ada unique key ya, seperti itu ya. Nah, terus perangkat lunak yang berjalan pun ini dalam proses bersamaan pada proses yang berbeda. Jadi bisa sekaligus berjalan ya prosesnya. Karena prosesornya pun berbeda ya. Misalnya P1, P2 ini bisa diakses dalam proses yang bersamaan ya. Nah, ada beberapa terdapat titik kontrol ya. Nah, namun ini juga terdapat banyak titik kegagalan. Karena apa? Karena dia terdistribusi kan dari satu ke satu, yang satunya ke satu. Nah ini misalkan kalau yang satunya gagal mungkin bisa jadi yang lain ikut gagal. Sedangkan yang tadi terpusat itu satu saja yang ke titik gagalannya ya. Nah apa itu DBMS? Ya, jadi tadi karakteristiknya cuma ada dua ya, terpusat sama terdistribusi, centralized and distributed ya. Nah, yang kedua ini kita bahas tentang DBMS atau Database Management System. Nah, seperti Anda lihat di gambar, ini salah satu DBMS ya, diagram ya. Nah, macam-macam DBMS ini ada pertama data hierarki ya. Nah, seperti Anda lihat, di sini bacanya sepertinya database itu merupakan suatu kumpulan file ya. Nah, sedangkan file ini merupakan suatu kumpulan dari record. Nah, di mana record ini terdapat field ya. Nah, dari field ini ukurannya ada byte ya, di mana byte tersebut adalah kumpulan dari bit ya enggak. Jangan salah ya. Satu byte sama satu bit itu berbeda ya. Oke. Nah, untuk data lifecycle prosesnya ya, ada data sources and database ya, terus ke data storage, habis itu data analysis, terus ada results dan baru ke solutions. Nah, untuk di sini contohnya business analytics ya. Untuk data sources and database itu ada namanya internal data, external data, personal data. Di mana ketiga data ini akan masuk ke data warehouse ya atau gudang data. Nah, data warehouse ini di dalamnya terdapat metadata. Nah, data warehouse pun terbagi menjadi dua penyimpanan, yaitu misalnya namanya data marts ya. Nah, bukan dua sih, sebetulnya bisa berbagai macam juga ya data marts. Nah, data marts ini dibagi menjadi dua untuk analisisnya ya. Ada yang menggunakan OLAP ya, ada queries, AIS, dan DSS atau Decision System. Dan ada satunya untuk data analisis menggunakan data mining. Nah, sedangkan resultnya nanti untuk OLAP, query, AIS, DSS ini akan menghasilkan data visualization dan decision support ya. Nah, sedangkan data mining ini bisa menghasilkan decision support dan knowledge and its manajemennya dan manajemennya. Nah, nanti hasil dari decision support dan knowledge ini ya akan memberikan solusi, diantaranya SCM ya, supply chain management ya, CRM atau customer relationship management ya, ada EC ya,
dan ada strategi dan lain sebagainya. Nah, itu solusi dari business analytics ya, ada HCM, CRM, HCM juga termasuk nanti ya, human research, HRM ya. Oke. Nah, apa sih jadi pengertian DBMS? Nah, jadi DBMS itu adalah suatu aplikasi yang membuat para pengguna mampu mendefinisikan dan memanipulasi data, meng-create ya, atau membuat, terus melakukan pemeliharaan atau maintenance, dan mengawasi, mengontrol ya, serta mengendalikan akses ke database. Nah, untuk DBMS sendiri ini terdiri dari dua aplikasi utama. Biasa disebut dengan DDL dan DML. Nah, DDL atau Data Definition Language ini untuk mendefinisikan database, sedangkan DML Data Manipulation Language ini untuk melakukan insert, update, retrieve, delete, dan sebagainya. Nah, untuk layanan DBMS ya, ini ada bermacam ya. Contoh yang pertama itu adalah sistem pengamanan ini yang mencegah para pengguna yang tidak berhak untuk mengakses database. Ini layanan database. Nah, terus sistem pengatur keakuratan yang selalu menjaga konsistensi semua data yang disimpan. Terus adanya sistem pengontrolan dan pengaturan antrian akses ke database. Adanya sistem backup, sistem recovery control, dan user control catalog. Ya. Nah, untuk komponen database ini terdiri dari pertama, data. Nah, data ini ada namanya distributed dan integrated. Ya. Jadi ada yang tersebar terdistribusi, misalnya di masing-masing cabang, dan ada yang terintegrasi. Nah, terus di hardware untuk komponen DBMS-nya. Untuk di hardware ini menyesuaikan kapasitas yang diperlukan ya. Nah, sedangkan yang di software ini adalah aplikasi untuk membuat file, insert, terus retrieve ya, atau mencari dan menampilkan, menghapus ya, atau delete, terus pengendalian keamanan data, pengendalian keakuratan data ya, terus memperbaiki atau mengembalikan ke kondisi semula. Nah, itu untuk komponen DBMS ada 3 jenis ya, data, hardware, dan software. Nah, seperti yang Anda lihat di gambar di layar Anda, ini ada namanya pemodelan database. Ya. Nah, untuk pemodelan database ini ada 4. Yang pertama adalah network model jaringan ya. Nah, situ Anda bisa lihat seperti apa gambar dari network model ya. Nah, terus yang kedua ada namanya relational model. Nah, seperti Anda lihat relasi ini adalah dia memodelkan relasi antara database yang satu ke database yang berikutnya ya. Ada activity code-nya juga di situ nanti ya. Nah, ini yang berhubungan ya. Nah, terus ada namanya hierarchical model ya, atau model hierarki ya. Nah, bisa Anda lihat juga di situ pemodelannya seperti apa gambarnya, contohnya ya. Dan terakhir adalah OOM ya, Object Oriented Model. Nah, Object Oriented Model ya, ini berdasarkan objeknya ya. Jadi objek 1 ini dibandingkan dengan objek 2, ini terus diorientasikan sebagaimana mestinya ya. Oke. Nah, sejauh ini paham ya untuk pemodelan database ya. Nah, untuk manfaat DBMS, oke, jadi manfaat DBMS di antara lainnya adalah pengawasan atau monitoring terhadap duplikasi data, ya, terus menjaga konsistensi atau keakuratan data, menghasilkan output informasi yang lebih beragam. Nah, terus untuk pada data sharingnya ini lebih fleksibel, ya, karena namanya juga data sharing jadi fleksibel lah ya. Terus bisa meningkatkan keamanan data dan sesuai standar pengelolaan data internasional, terus menghemat biaya dalam jangka waktu tertentu sehingga meningkatkan kualitas aksesnya dan kualitas responnya pun bisa dengan cepat, mudah, dan fasilitasnya bisa beragam ya. Terus terakhir bisa meningkatkan produktivitas. Nah, namun di balik banyaknya manfaat tadi ada beberapa juga kekurangan dari BMS. Di antaranya itu berbiayanya tinggi ya karena softwarenya ya. Terus biasanya memerlukan konfigurasi hardware yang lumayan besar ya. Terus ada perlunya tambahan sumber daya manusia karena DBMS itu sendiri yang baik dan bagus apabila dikelola dan dikembangkan oleh
ahlinya ya, atau biasanya sudah memiliki sertifikat DBA ya, database administrator dan staff-staffnya. Nah, itu kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk automatic teller machine network ATM ya, Anda bisa lihat di sini di layar Anda. Di situ ada mesin ATM, beberapa mesin ATM. Ini terhubung dengan komputer yang mengontrol mesin ATM ya. Nah, di sini nanti ada namanya holding bank account data. Jadi ada komputer yang mengholding ya untuk data-data akun bank Anda ya. Bisa jadi nanti ini terkoneksi dengan holding komputer yang lainnya untuk bank lain ya, seperti itu. Nah, setelah itu baru ada namanya hot standby holding secondary. Jadi ada backupnya di situ ya untuk data akun. Oke, itu saja untuk contoh-contoh sistem terdistribusi, karakteristiknya ya, baik dari DBMS maupun ATM. Jika ingin Anda yang bertanyakan, silakan ke Google Classroom atau WhatsApp Group ya, atau melalui jaringan pribadi email saya ya. Sekian saya coba, terima kasih. Wabillahi taufiq ya. Assalamualaikum, selamat siang semua.